Eh, mana lo ini? Coba telepon lo. Bentar ya. Halo, Wi. Halo? Kau udah di mana? Kami udah nungguin kau dah. Hah? Emang ada apa? Kita ini ada latihan nih. Lupa ke? Kami semua udah nungguin kau nih. Cepat ya. Oh iya ga? Oh oke lah, aku bentar lagi OTW ya. Sabar ya. Oke. Cek, lagu untuk itu tugasnya ini juga kan? Cek, Gimana? C, ada aku, C. Enggak apa-apa kok. Kalau ada masalah cerita aja aku. Enggak, cuman tadi ada lihat satu video, terus ngeliat salib kan, jadi keinget pengorbanan Tuhan Yesus aja. Kalau emang lagi pasca nih, rada-rada sendu ya. Sorry Ce, lupa aku ada latihan Ce. Ya nggak apa-apa, lain kali jangan tamat lagi ya. Brian tadi ngomong apa? ini mau cek slide-nya udah betul kan? Mana sini aku lihat. Udah oke, C. Oke. Ayo, latihan yuk. Oke, let's go. Halo teman-teman Yo Team, berjumpa lagi di episode yang ke-26. Hari ini kita akan membahas tentang Paskah. Nah, mendengar kata Paskah, pasti teman-teman tidak asing lagi kan? Nah, bagi orang Kristen pasti mengerti bahwa Paskah dimulai dari penangkapan hingga penyiksaan, hingga akhirnya Tuhan Yesus mati di atas kayu salib. Kemudian kita juga melihat bagaimana Tuhan Yesus bisa menang atas maut. Nah, bagi orang-orang yang tidak percaya mungkin kisah ini terdengar seperti seolah dongeng. Tapi bagi kita orang percaya, ini adalah satu karya keselamatan Allah yang Allah kerjakan untuk manusia. Nah, caranya bagaimana? Caranya Allah mengaruniakan anaknya yang tunggal mengambil rupa sebagai manusia, 100% manusia biasa seperti kita, lalu kemudian mengambil jalan penyalipan, di mana itu adalah satu-satunya cara untuk membebaskan manusia, memerdekakan kita dari dosa. Nah, teman-teman bisa lihat kan karya penyelamatan Allah yang begitu luar biasa. Nah, sungguh kita begitu berharga di mata Tuhan. Karena kita berharga di mata Tuhan, maka Tuhan mengaruniakan anaknya yang tunggal untuk kita. Nah, kita akan menyaksikan flashback bagaimana timeline atau kronologi dari kejadian penangkapan hingga akhirnya kebangkitan Tuhan Yesus dan kenaikan ke surga. Saat menjelang hari raya Paskah, Tuhan Yesus meminta muridnya menyiapkan makan malam Paskah bersama. Pada malam itu, Tuhan Yesus mengatakan bahwa ini adalah perjamuan makan terakhirnya sebelum menderita dan ia akan dikhianati oleh muridnya. Semuanya ribut hingga bertengkar menyangkal bukan mereka yang akan melakukannya. Yesus juga berpesan bahwa Petrus akan menyangkalnya 3 kali sebelum pagi hari. Tetapi Petrus berjanji akan selalu bersama Yesus. Di Taman Getsemani, Yesus meminta muridnya untuk berjaga-jaga sementara ia pergi berdoa. Di dalam doanya, ia yang 100% manusia merasakan ketakutan yang luar biasa akan penderitaan yang akan dihadapinya. Tapi Yesus menyerahkan semuanya ke dalam tangan Bapa. Setelah selesai berdoa, Tuhan Yesus kembali kepada murid-muridnya. Tetapi mereka tertidur karena mengantuk. Tuhan Yesus membangunkan mereka dan mengingatkan mereka untuk berjaga-jaga. Tiba-tiba datanglah Yudas bersama gerombolan orang yang membawa pedang. Yudas memberitahu kepada para prajurit di mana posisi Tuhan Yesus berada. Yesus pun ditangkap dan dibawa ke rumah imam kepala. Di tengah kerumunan orang, banyak orang mengatakan bahwa Petrus adalah murid Tuhan Yesus, tetapi ia menyangkalnya sebanyak 3 kali bahwa ia tidak mengenal Yesus. Lalu ayam pun berkokok dan Petrus ingat apa yang dikatakan Yesus kepadanya. Yesus dibawa ke mahkamah agama sebelum dihadapkan kepada Pilatus. Kemudian dikirim kepada Herodes untuk diselidiki. Karena tidak menemukan kesalahan Yesus, Herodes mengirim Yesus kembali kepada Pilatus. Pilatus yang tidak menemukan kesalahan Yesus memutuskan untuk memberikan hukuman kepada Yesus, lalu melepaskannya. Tetapi orang banyak menuntut untuk dihukum mati dan membebaskan Barabas. Akhirnya,
Pilatus menyerahkan kepada mereka dan Yesus dipaksa memikul salib menuju ke Bukit Tengkorak dibantu oleh Simon dari Kirene. Yesus kemudian disalib bersama 2 penjahat. Kira-kira pukul 3, Yesus menyerahkan nyawanya. Mayat Yesus dikubur oleh Yusuf dari Arimatea, dan para prajurit menjaga kubur Yesus. Tiba-tiba terjadilah gempa bumi dan malaikat turun dari langit, lalu menggulingkan batu dan kuburan Yesus terbuka. Pada hari Minggu, pagi-pagi sekali Maria dan para wanita pergi untuk melihat kubur Yesus. Maria melihat kubur Yesus dan ternyata kosong, lalu berlari pulang untuk memberitahu kepada murid lain. Setelah itu, Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit sampai pada hari kenaikannya ke surga. Tradisi Paskah dari berbagai negara. Yang pertama, Prancis. Nah, tradisi yang satu ini lumayan unik loh guys. Tradisi Paskah di sebuah desa bernama Béziers dekat Toulouse. Pada setiap momen Paskah, masyarakat desa di wilayah ini selalu membuat telur dadar raksasa dari 15.000 telur yang dimasak beramai-ramai oleh 40 juru masak. Nah, kalau udah mateng, bakal disantap rame-rame guys sama satu desa. Kira-kira apa ya rasanya? Kemudian yang kedua ada Norwegia. Nah, tradisi yang satu ini lumayan seru bagi yang suka cerita-cerita horor atau thriller gitu ya. Nah, jadi di Norwegia ada tradisi bernama Paskekrimen, sebuah tradisi Paskah yang diisi dengan aktivitas membaca, menonton dan mendengarkan cerita kriminal ataupun thriller. Biasanya bakal disiarin di radio, TV, di majalah-majalah dan iklan-iklan loh. Keren juga ya, Paskah rasa Halloween gitu. Kemudian yang ketiga ada Finlandia. Nah, tradisi ini gak kalah horor dari tradisi Norwegia. Tradisi di Finlandia ini adalah anak-anak di sana akan berdandan. Nah, dandannya ini yang creepy-creepy gitu loh. Perayaan ini biasanya kebanyakan anak-anak cewek, tapi terbuka kok untuk umum. Nah, setelah berdandan, mereka akan menggunakan baju-baju menyerupai nenek sihir. Dan setelah itu mereka akan berkeliaran ke rumah-rumah untuk mencari permen. Konon katanya tradisi ini berguna untuk mengusir roh jahat. Wah, kalau ini mah rasanya Halloween datang lebih awal untuk warga Finlandia guys. Yang keempat ada Amerika Serikat. Kalau tradisi yang satu ini pasti udah banyak yang tahu nih. Nah, tradisi di Amerika Serikat adalah Easter egg hunt, atau kalau bahasa Indonesia kita sebutnya berburu telur Paskah. Nah, biasanya permainan ini dimainkan oleh anak-anak kecil di sana untuk merayakan Paskah. Simpelnya, satu orang akan menyembunyikan telur Paskah, nah sisanya akan mencoba mencari telur tersebut. Biasanya telur yang disembunyikan merupakan telur palsu. Nah, di dalamnya ada hadiah beragam yang pastinya menarik untuk anak-anak. Ada juga yang menjadikan Easter egg sebagai hadiah dan memberikannya secara langsung kepada orang. Seru juga ya guys perayaan di Amerika Serikat. Yang kelima, ada Polandia. Tradisi yang satu ini cocok buat pemuda-pemuda yang kasmaran nih. Tradisi ini bernama Smigus Dingus. Nah, di tradisi ini biasanya pria akan menyatakan cinta pada para wanita lajang, kemudian dilanjutkan dengan acara perang air. Para warga akan mengambil wadah atau benda apapun yang bisa diisi air untuk digunakan Nah, menyiram itu siapa tadi saja yang beberapa ada di kampung. perayaan tradisi random banget ya, Paskah guys. di seluruh Gak ada yang dunia. menyatakan cinta Mana dan yang juga menurut siram-siraman. kalian paling menarik? Tapi Silakan menarik dan komen seru di sih. kolom komentar ya. Nah, bagaimana perayaan Paskah di rumah kalian? Yuk, share cerita kalian. Cara saya untuk memaknai Paskah pada tahun ini adalah dengan lebih giat lagi untuk mempelajari firman Tuhan dan lebih giat lagi dalam pelayanan, karena Yesus telah mati dan bangkit bagi kita. Disitulah kita dapat melihat bahwa Tuhan begitu mengasihi kita semua dan Dia menyelamatkan bagi yang percaya kepadanya. Ya, cara saya memaknai hari Paskah itu di dalam hidup saya bersyukur ya, terutama bersyukur karena kenapa? Bersyukur itu paling penting dalam hidup karena kita masih bisa hidup sampai hari ini. Nah, Paskah itu melambangkan hari kembalinya bangkitnya Tuhan Yesus dari kematiannya di Jumat Agung. Nah, jadi di situ sudah terbukti ya bahwa Tuhan kita itu, Yesus Kristus itu ada Allah yang dahsyat, bahwa beliau membuktikan bahwa dia akan bangkit pada hari ketiga dan naik ke surga. Nah, dalam hidup kita harus
tetap semangat ya dalam setiap pergumulan hidup kita harus tetap selalu semangat karena pasti akan ada selalu hari-hari yang baik yang akan terjadi dalam hidup kita. Itu saja. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Paskah memiliki makna penting bagi setiap orang percaya. Kematian Tuhan Yesus di kayu salib untuk menebus dosa kita dan kebangkitan Tuhan Yesus memberikan pengharapan baru bagi kita sebagai umat yang telah ditebus oleh darah Yesus. Suatu penebusan yang tidak bisa dibayar oleh apapun dan tidak dapat dinilai dengan apapun. Cara saya memaknai Paskah adalah hidup baru di dalam Tuhan dan tidak lagi berbuat dosa. Menghargai kematian Tuhan Yesus di kayu salib sehingga kita bisa menjadi pribadi yang lebih baik. Bagi setiap orang, makna Paskah tidaklah sama. Berbagai cara orang mengenal Yesus dari sisi terkecil sekalipun. Seorang anak mungkin mengenal Paskah sebagai hari di mana mereka dapat mencari atau menghias telur Paskah, mengenal sosok superhero yang sudah bangkit dari kematian. Bagi remaja dan pemuda, Paskah menjadi momentum menyiapkan berbagai aktivitas dan mengikuti ibadah tahunan sepanjang hari raya Minggu Palem hingga kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Bagi kita pengikut Kristen, Paskah dimaknai dengan lahir barunya kita sebagai manusia. Berkat darahnya yang tercurah, kita kembali menjadi manusia utuh yang dibebaskan Tuhan dari dosa. Bukan sekedar huru-hara dan berucap Yesus mati dan bangkit untuk kita, tapi memaknai Paskah dengan ketaatan dan kesetiaan, menerapkan prinsip kasih Allah hingga mengandalkan hikmat Tuhan dalam menjalankan kehidupan ini. Jangan sia-siakan pengorbanan Tuhan Yesus yang begitu luar biasa untuk saya dan kamu dan semua orang. Haleluya, kita lebih dari pemenang.